Ada wacana bahwa Joko Widodo melakukan pelanggaran konstitusi. Ada juga yang mengatakan tidak ada pelanggaran konstitusi. Nah, ketika saya membahas ini, di mana Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sepanjang yang dia lihat bahwa Joko Widodo tidak ada pelanggaran konstitusi. Nah, saya bahas itu dalam sosial media saya beberapa hari yang lalu. Lalu ada salah satu komen yang masuk. Karena ini perlu saya berikan suatu tanggapan atau pandangan. Dibuat begini. Titik-titik. Apa yang Bapak ini sudah buat ke negara, titik-titik-titik. Ini itu Emrus. Karena ada kalimat sebelumnya, ada kalimat di belakangnya yang menurut saya tidak perlu saya sampaikanlah. Jadi ini itu bermakna Emrus. Jadi saya ulang, apa yang Bapak ini sudah buat ke negara. Emrus, gitu ya. Ini itu Emrus. Nah, kalau saya berpendapat, siapapun kita, warga negara Republik Indonesia, sepanjang perilaku kita, perilaku politik, ekonomi, perilaku pertanian, perilaku apapun, jika sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ideologi Pancasila, sesuai dengan etika moral, maka kita bertindak sesuai dengan negara. Bukan hanya presiden, bukan hanya menteri, tidak hanya gubernur yang berbuat untuk negara, enggak lah. Bukan hanya pengusaha, kita bersama-sama untuk negara. Jadi kita tidak boleh mengecilkan diri kita sendiri, mengecilkan bahwa peran orang lain untuk negara. Kita semua berperan untuk negara. Begitu ya, apapun peran dan status kita. Bahkan menurut saya, petani itu yang sungguh-sungguh bekerja, menghasilkan produktivitas, pangan kita, 9 bahan pokok kita yang kita konsumsi, itu untuk negara. Tak terbayang oleh saya, andaikan petani kita tidak memproduksi beras, tidak memproduksi jagung, tidak memproduksi kacang-kacangan, tidak memproduksi ikan, nelayan kita tidak berlayar menangkap ikan, apa yang kita makan? Kalau mereka tidak ada, apakah cukup devisa kita untuk membelinya semua, mengimpor? Tidak, mereka untuk negara. Artinya apa? Siapapun kita adalah untuk negara. Misalnya driver online untuk negara juga. Jadi tidak perlu harus kita pertanyakan apa yang Bapak Emrus sudah buat ke negara. Semua kita berperan untuk negara. Kecuali memang kita tidak berbuat untuk negara kalau kita korupsi, kalau kita melakukan tindakan kriminal, kalau kita gemplang pajak, kalau kita melakukan suatu tindakan katakanlah tidak terpuji. Itu bukan untuk negara. Justru itu adalah musuh negara. Jadi kita adalah untuk negara. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada pandangan LBP tentang Jokowi tidak melanggar konstitusi, menurut saya sepanjang yang dia tahu, yang dilihat oleh LBP. Karena semua perilaku Jokowi kan tidak semua harus diketahui oleh LBP. Banyak panggung belakangnya, gitu ya. Jadi hanya Jokowi lah yang mengetahui itu. Ada atau tidak ada pelanggaran konstitusi terhadap perilaku politiknya di panggung belakang. Maka oleh karena itu, saya tidak berani mengatakan Jokowi termasuk orang yang tidak melanggar konstitusi, dan saya tidak berani mengatakan Jokowi adalah orang yang melanggar konstitusi. Saya tidak berani. Untuk itulah, supaya Jokowi tidak tersandra oleh wacana publik, di sisi lain bahwa ada pelanggaran konstitusi, di sisi lain ada mengatakan tidak melanggar konstitusi, gitu ya. Saya kira presiden kita tidak boleh tersandra. Oleh karena itulah saya menyarankan kepada sidang umum MPR, segeralah melakukan sidang umum MPR, memutuskan bahwa Joko Widodo tidak ada pelanggaran konstitusi selama dia menjabat presiden. Tidak ada pelanggaran. Atau ada pelanggaran supaya ada pijakan. Karena kalau tidak ada sidang umum MPR memutuskan itu, wacana publik kan muncul tentang kedua hal tersebut yang berseberangan itu. Pemain-pemain judol ini, Bang, udah nggak bisa dibina, Bang. Jadi sebaiknya dilegalkan aja, Bang. Dilegalkan, yang mau jadi binatang, Bang. Nggak bisa lagi dilarang, Bang. Mulai nggak peduli sama anak bangsa. Ini kacau juga pemikiran begini. Wah, bukan masalah kacau. Kita ini, tengok, negara-negara Islam aja banyak itu tempat lokalisasi judinya. Apa karena kita di Indonesia nih
terlalu munafik, nggak bisa melihat itu ke arah sana. Ini manusia. Bos, dan Manu- bos manu- semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Bobi. Assalamualaikum. Iya, jadi kita juga jangan daripada keuntungan buat negara nggak ada, malah mengkaya-kayain orang-orang di luar negeri, mengkaya-kayain Ini oknum-oknum. Kita bisa lihat lah SD dulu bagaimana hasilnya, itu banyak sekolah-sekolah yang terbangun, banyak kegiatan-kegiatan sosial dari sana. inilah narasi-narasi pengikut Firaun nih begini nih. Jadi Ji, waktu kadang-kadang nggak usah terlalu itu kali Ji. Terlalu munafik lah kalau aku bilang Ji. Kita bisa lihat Ji, contoh Ji dari negara-negara luar Ji. Jadi gini loh Pak Wahyu, Pak Wahyu tolong ya. Pokoknya judol itu tidak ada bentuk judi apapun tidak dibenarkan di Indonesia. Iya, nggak boleh. Ini nggak beragama. Tidak Ini dibenarkan, kacau. kenyataannya Bang, masih banyak Bang. Kalau memang betul-betul lah mau diapain Bang, kenapa aparat polisinya juga ada judol di sana malah dia diam? Oh, Kalau memang benar-benar ditegakkan itu gitu. oknum dong, aduh. Host, izin menanggapi Pak Wahyu nih, host. Iya, silakan Bang Ronin. Sebentar Bang Bobi ya, habis Bang Ronin. Wahyu. Bang Bobi ya. Silakan terus. Pak Wahyu begini. Judi online ini judi jaringan. Ya, jaringan internet. Betul Bang. Jadi dia ini untuk mengisolasinya itu ndak gampang. Beda seperti yang Pak Wahyu ceritakan mengenai masalah yang di Tanah Genting. Bang, Itu memang bentar, aku wilayahnya, potong, Bang. wilayahnya Sebetulnya itu Bang, dibatasi. kalau negara Orang mau yang gampang masuk Bang, diseleksi. nggak sulit Bang. Tidak semua orang bisa masuk ke sana, Bang. Masyarakat Malaysia itu bukan semua orang bisa masuk. Kita sendiri pun datang ke sana belum tentu dikasih masuk, Bang. Itu juga Kenapa gitu. kita harus punya Untuk deposito? orang Muslim Deposit. nggak boleh masuk Bang. Ketat peraturannya Bang. Itu yang saya maksud tadi, beda dengan judol. Kalau judol ini tidak bisa kita mengisolasinya. Kenapa? Kenapa Sampai nggak ke ujung bisa, Bang? perbatasan sana pun sepanjang Kalau jaringan negara masyarakat mau itu bisa, Bang. Bang, negara mau ngapain judol ini nggak bisa masuk, gampang Bang. Coba sekarang ini Bang, di setiap aplikasi Bang, ada iklan judolnya Bang. Setiap aplikasi Bang. Jadi sebetulnya Bang, kalau negara mau Bang, ini bisa Bang, judol-judol ini nggak masuk ke Indonesia Bang. Ini kan tergantung dengan IT-nya kita Bang. Kenapa di tempat-tempat lain negaranya memang bisa mereka blokir situs-situs judi ini Bang? Ini kan Bisa, memang tapi dia kucing-kucingan itu, Bang. Artinya begini, oke Karena lah dia ada ya oknum-oknum buat yang servernya di membackup Indonesia itu, enggak. Dia Bang. bisa buat server di daerah lain. Seperti kemarin dia buat servernya di Kamboja, dia buat servernya di Singapura, buat server di Malaysia, Thailand. Bagaimana kita ngadapinya itu? ya, bisa lah Bang. Kenapa nggak bisa Bang? Makanya Bang, security tingkat security apa kita Bang masih kurang Bang. Kalau pemerintahnya mau Bang, bisa, bukan nggak bisa Bang, bisa, sangat bisa Bang. Gini aja Bang Wahyu nyampaikannya begini. Memang betul semua server itu bisa di luar negeri, bisa dimanapun. Cuma persoalannya pemainnya pasti ada orang dalam, orang Ya, yang makanya. Indonesia, tuki-tuki orang Indonesia. Maka coba kalau pemerintah melakukan seperti halnya Sutanto melakukannya, perjudian yang dilakukan oleh Olo Panggabean dan kawan-kawan, apa yang tidak bisa di dunia ini? Karena polisi itu udah tahu gembong-gembongnya, tempat-tempatnya, posisinya, ya kan? Siapa aja pemainnya, siapa anak buahnya, udah ada datanya itu semua. Itu yang harus diperlukan. Begitu Bang Wahyu menyampaikannya. Oke. Itu yang saya Oke, maksud siap, tadi, Bang. Bang. Itu judi yang terjadi di zaman Olo Panggabean itu martabe itu fisik, Bang. Di situ ada fisik, ada kertas, ada pulpen di situ, ada orangnya yang menulis. Gampang mengisolirnya, menangkapnya gampang. Tapi ini jaringan ini, Bang. Internet ini bagaimana Bang mau mengatasinya orang yang di daerah-daerah perbatasan sana? Bagaimana cara? Aku mau tanya dulu clearnya sama itu? Bang. Ya, aku mau tanya sama Bang. Situs bokep aja Bang. Coba kalau Abang pakai handphone biasa tanpa pakai APN, apakah bisa Abang masuk ke dalam itu? Nggak bisa Bang.
Kenapa judol bisa? Itu aja pertanyaannya, Bang. Ya Internet juga itu. pertanyaan abang tadi udah abang jawab sendiri. Ya makanya, Bang, Abang jawab, kan? sebetulnya Kenapa bisa nawaitunya, tapi tak Bang, bisa? yang Kenapa kurang, tak bisa Bang, tapi bisa? dari aparat penegak hukumnya. Baik, ini teman-teman di sini kan azan nih ya. Saya closing ya. Saya cuma gini cerita aja sedikit. Kebetulan di daerah saya ini saya sering berkantor di kantor IT. Kebetulan sahabat saya ownernya. Pernah suatu kali waktu dulu itu saya bertanya, sharing sama teman-teman. Ini kan marak nih filtering tentang judol, tentang bokep, ya. Itu bagaimana caranya pemerintah itu bisa untuk menutup? Nah, jawaban segi eksak sama seperti Bang Ronin tadi, bahwa situs itu bisa diblok, difilter, entah itu melalui Android atau melalui Windows, itu bisa diblok. Yang diblok itu apa? IP-nya sama nama websitenya. Nah, sedangkan IP dan nama websitenya itu kalau mau diakses dengan IP lokal di Indonesia itu nggak bisa terkontak. Tetapi kalau kita memakai virtual provider yang disebut VPN, itu kita bisa mengakses. Nah, jawaban mereka, satu-satunya cara, bukan satunya cara ya, pemerintah hanya bisa memblok dalam IP dan website. Kalau mau totally, jangan ada Windows, jangan ada Google di Indonesia, jangan ada Android di Indonesia. Itu kan buah simalakama di situ. Sedangkan kita dalam suatu pekerjaan di dalam dunia digital itu, kita memakai dua itu, Windows OS-nya ya, sama Android. Kalau mau bumi hanguskan judol, hapus itu dua. Itu kata orang IT. Karena saya bukan orang IT. Jadi teman-teman, masalah judol itu pilihan. Di saat kita itu mengenal Pak Ustadz J5, kita diberikan tausiah di roomnya bahwa judi online itu nggak boleh. Kita di sini nurut. Nah, itu pilihan hidup kita. Nah, kebijakan-kebijakan yang disalahgunakan di zaman rezimnya Jokowi itu memang merebak di situ. Tetapi kalau mau totally secara ilmu IT, hanya bisa menghapus dua cara itu. Hapus Windows dan Android. Judi online nggak bisa masuk. Kira-kira gitu, teman-teman. Saya di sini karena sudah sholat, saya diberi kesempatan kedua sama Tuhan. Saya harus absen dulu. Nanti saya balik lagi, ya sesuai dengan perintahnya host gitu. Jangan sampai meninggalkan absen gitu. Matur nuwun. Sama-sama. Ya, silakan Bang Bobi. Assalamualaikum Bang penjaga malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan Bang Bobi dulu ya. Bang Bobi, silakan Bang Bobi. Ya, terima kasih host. Selamat siang semua. Nah, iya, ngomong ini judi ya, masalah judi. Judi sebenarnya kan ada, ya judi itu satu, tapi terbagi menjadi judi online dan judi konvensional. Nah, yang judi online ini yang sekarang rame-rame dibahas. Saya lihat kan ada itu Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian, atau kalau nggak salah dinamakan Satgas Judi Online. Nah, ini seperti
guard cyber yang khusus mengawasi perjudian online. Itu ada sebenarnya Satgas yang tadi saya bilang, Satgas judi online itu kan sudah dibentuk. Sayang sekali ya, keputusan presidennya itu baru tahun 2024 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tahun 2024. Perjudian online itu baru dibentuk Satgas. Untuk mendukung upaya percepatan, ya, upaya percepatan loh, ini nggak main-main. Percepatan pemberantasan perjudian online. Itu. Nah, kemudian sudah banyak departemen yang